Cara menggambar menggunakan ballpoint diperlukan keberanian dalam goresan. Tidak takut salah. Apa itu scribble art? Menggambar dengan coret-coret cakar ayam atau coretan tidak beraturan sehingga menghasilkan kesan gerak. Nah, seperti apa kesan gerak itu? Nanti kutunjukkan. Sebelumnya, ini merupakan video scribble art step by step. Jadi, perlu kujelaskan bahwa dalam tutorial menggambar dengan pulpen ini bisa aku bagi menjadi 3 step. Step pertama, menggambar sketsa kasar. Step kedua, memperjelas gradasi dan outline. Dan step ketiga, mengatur kontras dan finishing. Semua dengan arsiran scribble art, karena scribble itu pada dasarnya adalah salah satu jenis gaya arsiran. Umumnya, orang menggambar sketsa dengan pensil. Namun, bagaimana sih cara membuat sketsa langsung dengan ballpoint? Tipsnya adalah menggunakan ukuran ballpoint kecil terlebih dahulu. Misalnya dengan ukuran 0,2 atau 0,25 mm. Sehingga dengan begitu, goresan yang dihasilkan akan tipis. Tujuannya adalah goresan awal bersifat samar, sehingga dapat dikoreksi atau diperbaiki kembali jika terjadi kesalahan pada step berikutnya. Loh, ini kan coretan ballpoint permanen alias tidak bisa dihapus. Tunggu dulu, nanti kamu akan paham jika kamu sudah melihat prakteknya. Sebelumnya, kita masuk ke step pertama, menggambar sketsa kasar. Lihat caraku membuat sketsa kasar ini. Aku menarik bentuk gambar dari referensi video Aderai di awal tadi. Caraku menarik garis-garis sketsa ini dengan cara arsiran scribble. Untuk lebih jelasnya, dengan arsiran scribble ini bisa kamu tonton pada video pada info yang ini. Tapi nanti ya, sekarang selesaikan dulu video ini. Yang juga perlu kamu perhatikan di sini adalah bagaimana caraku memegang ballpoint. Aku memegangnya jauh dari ujung batang ballpoint supaya posisi ballpoint lebih miring. Fungsinya adalah untuk mengontrol tekanan ballpoint sehingga menghasilkan goresan yang tipis dan terlihat samar. Tips cara mengontrol ballpoint salah satunya adalah dengan posisi pegangan jari. Semakin jauh kamu memegangnya, maka akan mudah membuat posisi ballpoint miring, sehingga tinta tidak akan mengucur secara deras. Sebaliknya, jika kamu memegangnya lebih dekat dengan ujung batang ballpoint, maka membuat posisinya lebih tegak lurus, sehingga tinta akan mengucur secara deras. Cara lain adalah dengan melakukan pengulangan yang lebih banyak untuk memperjelas goresan atau untuk mempertegas kesan bentuk. Untuk lebih jelasnya tentang tips cara mengontrol ballpoint ini, bisa kamu tonton pada video di info yang ini. Jika hasil sketsa salah, bagaimana cara mengkoreksinya? Pada dasarnya, membuat sketsa adalah mencari garis-garis awal bentuk objek gambar. Ballpoint tidak seperti pensil yang mudah dihapus. Jadi, yang bisa dilakukan adalah membuat sketsa kasar semirip mungkin dengan foto referensi. Dengan menggunakan ballpoint ukuran kecil, kesalahan itu akan samar. Maka, aku bisa memperbaiki dengan menarik goresan-goresan baru yang lebih sesuai dengan objek referensi. Pada tahap koreksi ini, aku tetap menggunakan ballpoint dengan ukuran yang sama, yaitu 0,25 mm. Kesalahan itu tetap ada, namun dapat diminimalisir. Di sini, aku juga melapisi goresan-goresan awal tadi jika kupikir itu sudah sesuai dengan referensi. Dengan cara mengontrol ballpoint lebih tegak, seperti yang sudah kujelaskan tadi. Tujuannya untuk mempertegas goresan yang sudah dibuat, sehingga menghasilkan sketsa yang lebih halus, dengan goresan yang rata di seluruh objek gambar. Tidak ada lagi goresan yang terlihat samar. Dalam hal ini, bakat saja tidak cukup. Latihan yang diulang-ulang secara konsisten akan meningkatkan pengalamanmu dalam menggambar. Sebenarnya, aku punya 2 cara lagi untuk mengkoreksi gambar. Nanti akan kujelaskan. Simak terus video ini. Dalam menggambar Aderai ini, aku lebih menonjolkan sosok karakternya sebagai binaragawan, sehingga aku lebih menonjolkan detil di sisi otot dibanding dengan detil kemiripan wajah. Karena gaya arsiran scribble ini bertujuan untuk menimbulkan kesan gerak, maka aku juga berikan cara arsiran scribble seperti ini untuk memberikan kesan bahwa sedang berpose memamerkan otot sebagaimana umumnya pertunjukan binaragawan. Selanjutnya, kita masuk ke step yang kedua. Bagaimana cara untuk membuat gradasi? Kamu bisa menggunakan jenis ballpoint dengan ukuran yang lebih besar, misalnya 0,45 sampai 0,5 mm. Cara membuat gradasi pada bagian yang lebih gelap atau tertutup cahaya dengan memperbanyak pengulangan arsiran scribble dan mengurangi arsiran scribble pada bagian terang atau bagian tubuh yang langsung terpapar dari sumber cahaya. Di sini aku melakukan koreksi berikutnya seperti yang sudah aku bilang tadi, yaitu dengan cara mempertegas bagian-bagian arsiran yang masih belum sesuai dengan referensi seperti ini.
Setelah step ini selesai, coba ku amati lagi gambar ini. Ternyata ada bagian yang sulit dikoreksi, yaitu bagian punggung ini. Bagian punggung ini pada dasarnya terbentuk dari kerangka tulang belakang manusia. Seharusnya mengarah ke arah tulang leher, bukan seperti ini. Dengan begini, gambar tidak natural sesuai proporsi tubuh manusia. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Nanti kujelaskan di step berikutnya. Cara menggambar scribble ini memang tidak dilakukan dengan detail, tetapi cenderung menonjolkan kesan saja. Akan tetapi, semua tetap berpatokan pada bentuk asli dari referensi. Terutama jika kita ingin menggambar wajah dengan teknik scribble ini. Untuk itu, aku juga membuat paket video yang membahas tentang tutorial belajar menggambar wajah, agar supaya juga terlatih dalam membuat sketsa wajah. Maka dengan demikian, nantinya dapat menghasilkan gambar dengan teknik scribble yang tetap memiliki kesan mirip dengan referensi. Videonya ada pada info yang ini. Kalau kita tidak dapat membuat detail dengan gaya arsiran scribble ini, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk step finishing? Kita masih bisa mengatur kontras atau menonjolkan kesan karakter pada objek gambar. Lalu, bagaimana cara mengatur kontras dalam finishing gambar ini? Untuk hasil finishing gambar ini, aku ingin menonjolkan kesan pada karakter adere, yaitu otot. Salah satunya adalah warna. Maka, kugunakan pensil warna untuk gambar ini. Untuk mengatur kontras pada warna, pertama aku gunakan warna krem yang merupakan tipe warna cerah. Namun, tidak semua bagian kuwarnai, hanya dominan pada bagian otot saja. Ada bagian yang sengaja tidak kuwarnai, misalnya pergelangan tangan dan jari, rambut, dan sebagian wajah. Kemudian selanjutnya kugunakan warna coklat muda untuk bagian yang tertutup cahaya. Lalu untuk lebih mempertegas kontras lagi, kuberikan coklat tua di bagian-bagian lekukan otot. Aku juga menggunakan warna gelap seperti warna hitam dan juga warna cerah seperti warna kuning agar dapat kembali mengatur kontras lebih dalam. Menggambar scribble memang bukan bertujuan untuk menggambar secara detail. Selain tidak memberikan semua warna pada objek gambar, aku juga tidak menyamakan warna sesuai dengan warna kulit asli aderai. Di sini aku hanya fokus menonjolkan kesan karakter dari objek yang kugambar. Untuk lebih menonjolkan kontras, aku gunakan spidol hitam untuk mempertegas bagian gelap dan lekukan-lekukan otot seperti ini. Kemudian, bagaimana dengan kesalahan yang sulit diperbaiki pada bagian punggung tadi? Di sini aku menggunakan jelly roll putih. Ini bukan berarti sebagai penghapus tinta ballpoint ya, yang sering disebut tipek atau cairan ink eraser itu. Namun di sini aku tetap menggunakannya sebagai coretan scribble, di mana selain untuk mengatur kontras pada bagian kulit tubuh yang terpapar sumber cahaya langsung seperti ini, aku juga mengatur bagian-bagian yang kunilai terlalu gelap agar lebih cerah. Dan yang paling penting, menyamarkan bagian yang terdapat kesalahan yang sulit diperbaiki tadi agar tidak terlalu menonjol seperti ini. Kesalahan itu tetap ada, akan tetapi itu merupakan pengalaman yang sangat berharga buatku. Seperti kata pepatah, kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda.